dari Abdullah bin Buraidah, dari Abu al-Aswad, dia berkata, "Aku datang ke Madinah dan telah terjangkit wabah penyakit di dalamnya. Maka aku duduk bersama Umar radhiyallahu anhu. Lalu lewatlah satu kelompok yang membawa jenazah yang disebut-sebut kebaikannya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, telah wajib. Kemudian lewat jenazah lain dan disebut-sebut kebaikannya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, telah wajib. Kemudian lewat jenazah ketiga dan disebut-sebut keburukannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, telah wajib. Abu al-Aswad berkata, aku berkata, apakah yang telah wajib, wahai Amirul Mukminin? Beliau berkata, aku mengatakan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, siapa orang Islam yang disaksikan oleh 4 orang sebagai orang yang baik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka kami pun bertanya, bagaimana dengan 3 orang? Beliau SAW bersabda, dan 3 orang. Kami bertanya, bagaimana dengan 2 orang? Beliau SAW bersabda, dan 2 orang. Kemudian kami tidak menanyakan tentang persaksian 1 orang. Hadis riwayat Bukhari nomor 1368. Kalimat aku datang ke Madinah dan telah terjangkit wabah penyakit di dalamnya. Imam Bukhari menambahkan dalam pembahasan tentang syahadat persaksian dari Musa bin Ismail dari Daud, di mana mereka meninggal dengan cepat. Kalimat kemudian kami tidak menanyakan tentang persaksian 1 orang. Menurut Ibnu Al-Manayar, Umar tidak menanyakan tentang persaksian 1 orang karena dia menganggap mustahil dalam masalah itu untuk mencukupkan dengan 1 orang saksi. Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa batas minimal yang dibutuhkan dalam persaksian adalah 2 orang. Sementara Ad-Dawudi berkata, yang menjadi patokan dalam hal itu adalah persaksian orang-orang yang memiliki keutamaan serta kejujuran, bukan persaksian orang-orang fasik, sebab terkadang mereka juga memuji orang-orang yang sama seperti mereka. Bukan pula persaksian orang yang memiliki unsur sentimental dengan mayit, sebab persaksian lawan tidak dapat diterima. Dalam hadis ini terdapat keterangan tentang keutamaan umat ini, serta menerapkan hukum berdasarkan lahiriahnya. At-Taibi menukil dari sebagian pensyarah kitab Al-Mashabih bahwa maksud kalimat kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi bukan berarti apa yang mereka katakan sehubungan dengan keadaan seseorang, maka demikian pula yang akan terjadi, sehingga seseorang yang tadinya sebagai calon penghuni neraka akhirnya dimasukkan ke dalam surga dengan sebab perkataan mereka atau sebaliknya. Tetapi maksudnya, apa yang mereka sebut-sebut kebaikannya itu adalah sesuai dengan apa yang mereka lihat pada dirinya. Dan ini merupakan pertanda bahwa ia termasuk penghuni surga. Demikian pula sebaliknya. Imam An-Nawawi melanjutkan, yang benar bahwa hal itu berlaku sebagaimana keumumannya. Barang siapa meninggal dunia di antara kaum muslimin, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada manusia untuk menyebut-nyebut kebaikannya, maka hal itu sebagai petunjuk bahwa ia tergolong penghuni surga, baik amalannya sesuai dengan amalan penghuni surga ataupun tidak. Karena sesungguhnya amalan-amalan masuk dalam lingkup masyiah kehendak, sementara ilham tadi dijadikan petunjuk untuk menentukan kehendak tersebut. Maka dari sini tampaklah faidah pujian maupun kecaman manusia atas mayit. Pernyataan An-Nawawi ditinjau dari sisi kebaikan cukup jelas. Pernyataan tersebut didukung oleh riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas, dari Nabi SAW.
Tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang meninggal lalu diberi persaksian oleh 4 orang di antara tetangganya yang terdekat bahwa mereka tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Sungguh, aku telah menerima apa yang kalian ketahui, dan aku mengampuninya atas apa yang tidak kalian ketahui." Apabila ditinjau dari sisi keburukan, maka makna lahiriah hadis-hadis yang ada menyatakan demikian. Akan tetapi hal itu hanya berlaku bagi mereka yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalam riwayat An-Nad pada bagian akhir riwayat Anas disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mengatakan melalui lisan anak Adam akan apa yang terdapat pada diri seseorang baik berupa kebaikan maupun keburukan. Hadis di bab ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya menyebut keadaan seseorang, baik kebaikan maupun keburukannya karena suatu keperluan dan tidak dianggap gibah atau menggunjing